Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai esai. Nah, di sini saya akan membaginya menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian esai, macam-macam esai, struktur dan contoh esai, cara menulis esai, cara menemukan ide, tips menulis esai, dan ada tambahan dari saya yaitu ada motivasi. Oke, yang pertama definisi esai. Apa sih esai itu sebenarnya? Nah, ini saya mengumpulkan beberapa sumber. Kalau dilihat dari asal bahasanya sendiri, esai itu berasal dari bahasa Perancis, yang artinya mencoba atau berusaha. Sedangkan menurut KBBI, yaitu esai adalah karangan atau tulisan yang membahas masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Sedangkan menurut Dalman ini adalah seorang ahli dalam bidang kepenulisan, mendefinisikan bahwa esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Nah, dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa esai itu intinya terdiri dari dua hal. Intinya, kata kuncinya terdiri dari dua, yaitu adanya masalah, kemudian adanya opini. Jadi, esai itu adalah tulisan yang berisi masalah dan opini penulis dalam menyikapi masalah tersebut. Tapi dalam hal ini opini di sini adalah opini yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya bualan atau opini kita belaka tanpa adanya fakta-fakta yang mendukung, tapi opini kita juga didukung oleh hal-hal yang mendukung sesuai dengan fakta yang ada. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam esai. Nah, sebenarnya esai itu terdiri dari banyak macamnya seperti yang ada di handout yang telah saya berikan di modul tersebut. Sebenarnya esai itu terdiri dari banyak macam. Ada 12 macam esai, tetapi yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman semua adalah kalau di ajang lomba kepenulisan semisal atau ajang lomba kepenulisan tentang esai, esai yang sangat berlaku di pasaran dalam artian yang sangat memikat hati dewan juri itu terdiri dari dua jenis, yaitu esai argumentatif produk dan esai argumentatif non-produk. Nah, bedanya apa? Esai argumentatif produk ini jelas di situ ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah, kemudian ada sebuah solusi yang kita tawarkan berupa opini kita. Namun opini kita itu tidak hanya berupa omongan semata, tapi berupa produk, berupa benda yang bisa kita terapkan atau kita ciptakan. Nah, sedangkan esai argumentatif non-produk ini sama, esai yang berisi suatu masalah, kemudian ada penyelesaian yang berupa opini yang telah kita tulis, dan itu tidak diwujudkan dalam suatu benda atau tidak diwujudkan dalam suatu produk tertentu. Jadi dia itu hanya seperti semacam kebijakan atau saran seperti itu. Nah, ini contohnya kalau esai argumentatif produk. Jadi nanti solusi yang kita tawarkan bisa berupa alat, atau mungkin kita membuat buku, aplikasi, atau model atau media pembelajaran. Mungkin menciptakan mobil terbang untuk menghindari kemacetan, kemudian sajadah otomatis, alarm pendeteksi kalau ada maling, dan lain-lain. Intinya esai argumentatif produk ini ada produknya, ada benda yang kita tawarkan, seperti itu. Kemudian untuk esai argumentatif non-produk ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi berupa non-produk, non-benda, dan tidak ada wujudnya. Contohnya seperti saran atau kebijakan. Misal, ada suatu kampung tersebut pemasukan sampahnya sangat besar sekali, sehingga pemerintah memberikan suatu kebijakan atau ide untuk melakukan suatu inovasi atau pemberdayaan kepada masyarakat kampung tersebut, sehingga kampung tersebut menjadi produktif seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke struktur esai. Nah, intinya esai ini terdiri dari 3 hal. Itu pertama ada pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh esai saya yang pernah menjuarai lomba esai di Makassar pada tahun 2019. Nah, pertama pendahuluan. Pendahuluan isinya adalah pemaparan masalah. Jadi di situ kita mengemukakan masalah yang kita angkat. Isinya yaitu informasi awal. Jadi informasi awal adanya masalah tersebut. Misal bagaimana asal mula terjadinya masalah tersebut.
kemudian penyebab masalah. Selanjutnya diisi oleh argumentasi masalah. Solusi sebelumnya, semisal kalau misalnya ada masalah tersebut, semisal kalau masalah tersebut sudah pernah diselesaikan oleh orang lain, kita perlu mencantumkan solusi sebelumnya tersebut. Hal ini bisa dijadikan sebagai perbandingan atau tolak ukur. Memangnya bagaimana solusi sebelumnya itu diselesaikan? Maksudnya bagaimana solusi sebelumnya itu seberapa efektif solusi sebelumnya sehingga kita mencetuskan solusi yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kekurangan solusi sebelumnya, dan terakhir adalah perkenalan solusi dari penulis. Nah, ini adalah contoh esainya. Yang pertama adalah informasi awal. Nah, kebetulan ini saya mengangkat mengenai kasus seksual abuse yang mana ini terjadi di kalangan anak-anak, jadi pelecehan seksual. Nah, informasi awal yang saya berikan yakni berupa kalimat yang berwarna merah. Jadi saya di situ memaparkan bagaimana kondisi kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Kemudian setelah itu saya menyebutkan penyebabnya, bahwa kasus kejahatan seksual ini disebabkan karena apa. Dan itu harus ada datanya atau sumber yang valid sehingga mendukung apa yang kita sampaikan. Kemudian ada argumen masalah. Nah, ini argumen masalah ini berupa data-data lebih lanjut. Gunanya apa adalah untuk memperkuat agar opini atau masalah yang kita angkat ini terlihat sangat-sangat penting untuk diselesaikan. Jadi di situ banyak sekali sumber yang harus dicantumkan. Di situ saya mencantumkan ada ini menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian saya juga menyampaikan data yang telah terjadi, pelecehan seksual yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian saya juga mencantumkan ini sumber atau contoh kasus pelecehan seksual lagi yang mana bersumber dari koran Tempo. Nah, selanjutnya solusi sebelumnya. Solusi sebelumnya yang saya ketahui, saya cantumkan di situ. Yang mana dalam hal ini, kasus kejahatan seksual sebelumnya pernah diselesaikan dengan cara adanya penerapan pendidikan seks di sekolah. Namun, hal ini belum merata. Dan ini yang menjadi kekurangan solusinya. Nah, selanjutnya, menanggapi hal tersebut, saya memperkenalkan solusi yang saya tawarkan, yakni saya mencetuskan gagasan berupa membuat suatu media pembelajaran yang bisa digunakan untuk siswa dengan didampingi guru ataupun orang tua untuk memperkenalkan pendidikan seks kepada anak. Selanjutnya yaitu struktur esai, yaitu isi. Nah, isi ini adalah inti dari esai yang kita tulis, yang mana isi pada esai berisi solusi atau perkenalan solusi yang ditawarkan oleh penulis. Jadi cara menyelesaikannya. Di sini berisi apa saja? Yang pertama ada konsep. Nah, konsep ini akan lebih baik kalau terdiri dari unsur 5W1H. Jadi seperti membuat berita. Jadi ada unsur apa? Apa solusi yang kita terapkan? Apa solusi yang kita tawarkan? Kemudian siapa sasaran dari solusi kita? Kemudian di mana? Di mana solusi kita bisa diterapkan? Apakah di perkotaan? Apakah di pedesaan? Apakah di daerah terpinggirkan juga dapat diterapkan? Seperti itu. Kemudian kapan solusi ini bisa ditawarkan atau terwujud? Jadi kita juga harus memikirkan perkiraan. Kira-kira kapan sih tawaran solusi kita ini bisa berhasil? Seperti itu. Kemudian mengapa? Mengapa kita mencetuskan gagasan ini? Mengapa kita mencetuskan solusi ini? Apakah solusi ini lebih baik daripada solusi sebelumnya? Kemudian bagaimana? Kalau bagaimana ini adalah bagaimana proses penerapan solusi kita. Apakah kalau misalnya kita membuat media pembelajaran, jadi bagaimana seperti cara kerjanya, seperti itu. Kemudian kalau kita mencetuskan suatu kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut kita jelaskan di konsep solusi ini. Sebenarnya adalah keunggulan. Nah, tentunya kita menawarkan suatu solusi karena solusi kita berbeda dengan solusi sebelumnya. Dan kita yakin bahwa solusi kita akan lebih baik daripada solusi yang ditawarkan sebelumnya.
daripada solusi yang telah ditawarkan sebelumnya. Di situ kita perlu mencantumkan keunggulan dari solusi kita agar dewan juri terutama tahu bahwa oh ternyata produk yang ditawarkan atau solusi yang ditawarkan oleh orang ini memang berbeda seperti itu dan memiliki keunggulan daripada solusi-solusi yang pernah ada sebelumnya. Kemudian adalah selanjutnya cara mewujudkan solusi atau dan berisi pihak dan langkah implementasi. Nah, di sini pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu kita untuk menerapkan solusi tersebut. Meskipun ide atau gagasan yang kita gagas masih berupa tulisan, tapi kita juga perlu memikirkan seandainya gagasan atau solusi kita nantinya disetujui oleh pemerintah atau ingin diterapkan di kehidupan nyata, maka kita juga harus memikirkan siapa saja pihak-pihak yang nantinya bisa membantu merealisasikan solusi yang kita tawarkan. Nah, ini kita cantumkan di pihak. Pihak yaitu pihak siapa saja, semisal sekolah, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat, dan sebagainya. Nah, kemudian langkah implementasi. Nah, ini berisi langkah-langkah strategis atau langkah-langkah implementasi yang kita gunakan untuk merealisasikan ide kita atau solusi kita. Biasanya bekerjasama dengan apa-apa, selanjutnya bekerjasama dengan pihak pengembang media, selanjutnya bekerjasama dengan pemerintah, kemudian dengan pihak pembuat aplikasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari esai saya. Yang pertama itu yang kalimat berwarna merah itu adalah konsep dari solusi yang saya tawarkan. Konsep dari solusi. Nah, untuk selanjutnya ini masih konsep, dan untuk keunggulan dan cara mewujudkan solusi ini masih belum ada di sini karena keterbatasan slide PPT, jadi saya hanya mencantumkan konsep solusi yang saya tawarkan saja. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Nah, penutup ini adalah struktur terakhir dari esai, yang mana penutup ini berisi kesimpulan dari pendahuluan dan isi. Jadi intinya di penutup ini hal-hal pokok yang ada pada pendahuluan tadi dan hal-hal pokok yang berada pada isi tadi dijadikan satu dan dijadikan suatu kesimpulan yang dimuat pada penutup. Jadi berisi mengenai latar belakang yang telah dijelaskan tadi, mengenai masalah yang diangkat tadi, kemudian solusi yang kita tawarkan, keunggulannya, kemudian pihaknya, dan dampaknya atau efek dari solusi kita, bagaimana sih keberhasilan atau perkiraan keberhasilan dari solusi kita mengenai untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini dicantumkan di penutup. Oke, selanjutnya yaitu cara menulis esai. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah tentukan apa yang akan ditulis. Ini sangat penting karena kenapa? Banyak dari kita yang mungkin sangat ingin sekali untuk banyak dari kita yang tidak mengetahui apa yang akan kita tulis. Kita ingin menulis, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita tulis. Nah, kenapa permasalahan ini bisa terjadi adalah yang pertama mungkin bisa disebabkan karena kita tidak mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak masalah yang terjadi di lingkungan kita sekitar. Karena untuk menentukan apa yang kita tulis sebenarnya hal itu bisa diketahui dari masalah-masalah yang berada di lingkungan sekitar. Karena sebenarnya ide tersebut adalah bersumber dari permasalahan pribadi. Bisa permasalahan pribadi atau permasalahan yang berada di lingkungan sekitar yang mana kita sangat interest untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, alasan lainnya mengapa kita sulit menulis adalah karena kita tidak memahami medannya. Jadi, kita mungkin tidak mengetahui tema yang diharapkan oleh penyelenggara, semisal kita tidak mengetahui tema, subtema, dan ketentuan lainnya yang diharapkan oleh panitia, ataupun dosen, ataupun orang-orang yang menginginkan kita untuk membuat esai. Kemudian yang kedua adalah buat kerangka berpikir. Nah, setelah kita menentukan apa yang kita tulis, kita harus membuat kerangka berpikir. Jadi,
kita harus memetakan apa saja yang ingin kita tulis. Semisal ada masalah, kita mencantumkan masalahnya apa, masalah, kemudian solusi sebelumnya, kemudian solusi yang kita tawarkan, kemudian konsep dari solusi yang kita tawarkan, kita buat kerangka berpikirnya. Jadi disusun tiap poinnya apa dulu. Setelah kerangka berpikirnya jelas dari awal sampai akhir jelas, maka kita lanjutkan untuk menjelaskan tiap poinnya itu. Nah, penjelasan tiap poin ini juga termasuk kita menyusun esainya dari pendahuluan. Jadi dari pendahuluan kita isikan setiap kalimatnya, kemudian dari isinya kita isikan setiap kalimatnya apa sesuai dengan kerangka berpikir yang telah kita cantumkan, kemudian sampailah ke dalam tahap penutup. Dan kemudian setelah itu kita baru menyusun daftar pustaka. Oh ya, jangan lupa dalam membuat esai, jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustakanya, di mana daftar pustaka ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah kita gunakan pada saat menulis esai. Yang jelas, dalam menulis suatu karya ilmiah ataupun esai, kemudian seperti jurnal atau proposal yang lainnya, kita perlu mencantumkan sumber atau rujukan, karena hal itu akan menjadikan esai kita atau tulisan kita menjadi hal yang faktual dan bisa dipercaya. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan rujukan, dan dari rujukan tersebut maka susunlah daftar pustakanya. Setelah itu tahap terakhir yaitu melakukan review. Nah, melakukan review ini dimaksudkan untuk menghindari semisal adanya ketimpangan kalimat, kemudian adanya kata-kata yang tidak sesuai, kemudian ada typo atau kerancuan kalimat sehingga si pembaca masih terdengar rancu dan sebagainya. Maka inilah perlunya dilakukan review. Nah, ini yang hendak saya sampaikan karena ini adalah masalah dari semua orang dalam ketika akan menulis. Nah, ide itu sebenarnya beranjak dari permasalahan pribadi. Bisa beranjak dari permasalahan pribadi atau beranjak dari permasalahan sekitar yang mana kita sangat interest atau tertarik untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ide itu sebenarnya dapat kita peroleh dengan mudah. Caranya yaitu dengan 3M, yaitu dengan cara membaca. Membaca ini bisa berupa membaca koran, atau membaca buku, membaca jurnal, atau membaca majalah, atau membaca apapun, membaca WA. Mungkin dia membaca WA. Kemudian M selanjutnya yaitu mengamati. Jadi mengamati di sini kalian bisa mengamati kondisi di sekitar kalian. Dan yang perlu kalian tahu bahwa Indonesia ini tidak kurang yang namanya masalah. Seperti yang ini, masalah banjir. Kemudian ada masalah tawuran. Kemudian masalah pendidikan. Atau mungkin kalian interest ke dalam masalah kemacetan, masalah sampah, disabilitas. Dan baru-baru ini adalah masalah corona ini. Atau mungkin kalian berinisiatif untuk mencetuskan menemukan vaksin dari virus corona. Itu. Yang jelas, hal yang kalian amati di lingkungan kalian itu ambillah masalah yang kalian benar-benar tertarik di dalamnya. Karena hal yang kita sukai atau kita tertarik dengannya, pasti kita akan sangat semangat untuk mengejarnya lebih jauh. Seperti kalian kalau tertarik dengan orang kan pasti kalian tertarik untuk mengejarnya kan. Pasti kalian akan selalu semangat mengejarnya sampai mendapatkannya. Kalian sangat gigih untuk mendapatkannya seperti itu. Jadi sama seperti ini. Ambil masalah yang benar-benar kalian tertarik di dalamnya. Karena kalau kalian tertarik maka kalian akan semangat juga untuk menemukan solusinya, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semisal kalian tertarik ke dalam masalah disabilitas. Oke, kalian mungkin bisa untuk mencari solusi berupa menciptakan alat bantu untuk orang disabilitas, kemudian untuk menerapkan pembelajaran sistem apa, atau kalian menciptakan makanan atau sumber bahan apa sehingga disabilitas seseorang atau kemampuan seseorang itu bisa efek sampingnya itu bisa diminimalisir seperti itu. Jadi carilah masalah yang benar-benar kamu tertarik di dalamnya. Nah, dari mengamati itu, mengamati lingkungan sekitar.
Tetapi kalian tidak hanya bisa mengamati lingkungan sekitar, jadi kalian bisa dengan mengamati video-video, mungkin video di YouTube, semisal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendengarkan. Ini mendengarkan semisal pengalaman dari orang lain, kemudian mendengarkan pengalaman orang-orang atau masyarakat, semisal mendengarkan pengalaman orang tukang sampah, mendengarkan pengalaman pedagang asongan, bagaimana suka dukanya, sehingga dari situ kalian bisa mencetuskan suatu ide atau solusi untuk membantu mereka. Selain itu mendengarkan juga bisa kalian mendengarkan radio atau podcast atau apa seperti itu. Oke, Nah, ini adalah yang harus kalian ingat, bahwa ide itu tidak harus ide yang baru. Kalian bisa mengembangkan ide-ide yang sudah ada, seperti ini. Nah, itu adalah gambar komputer dari generasi ke generasi. Dulu komputer hanya berupa seperti ini, jadi memiliki layar monitor yang tebal, kemudian mouse-nya berbentuk seperti ini, keyboard yang tebal, kemudian dari waktu ke waktu komputer berubah menjadi seperti ini. Ini semakin tipis dan akhirnya ada laptop. Nah, di sini tidak ada, maksud saya mungkin adanya pembaharuan sistem yang ada, tapi ya intinya adalah sama. Ini adalah sebuah komputer. Dulu juga ini juga komputer dan komputer. Yang mana orang pencetusnya adalah mengembangkan komputer yang sudah ada sebelumnya, sehingga komputernya menjadi komputer yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini yang saya maksud untuk mengembangkan. Jadi ide itu bisa didapat dari mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Misal dari adanya laptop ini, kalian mau mengembangkan laptop yang transparan mungkin, atau laptop yang tidak terlihat, bisa jadi. Tidak apa-apa. Yang penting kan itu adalah suatu hal yang baru dan itu tidak sama dengan hal-hal yang sebelumnya. Meskipun itu adalah pengembangan, itu tidak apa-apa. Dan yang bisa kalian lakukan untuk menemukan ide adalah salah satunya dengan strategi ATM, yaitu A untuk amati, kemudian T tiru, dan M modifikasi. Jadi amati, tiru, modifikasi ini adalah strategi atau cara yang sudah sangat mempublik di kalangan mahasiswa ya. Jadi kita mengamati hal yang sudah ada. Semisal kalian ingin membuat suatu aplikasi untuk menurunkan berat badan, maksud saya. Aplikasi untuk menurunkan berat badan. Itu aplikasi diet. Nah, kalian coba amati apakah ada aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, kalian amati di situ. Kemudian tirulah. Nggak apa-apa kalian meniru, tapi syaratnya adalah harus memodifikasi, yaitu mengganti atau memperbaiki dan mengembangkan hal-hal yang sudah ada pada aplikasi sebelumnya tersebut. Jangan sampai kalian mencetuskan hal yang sama, karena itu bisa disebut plagiasi. Nah, yang dilakukan adalah modifikasi. Semisal kalau sudah ada aplikasi diet seperti itu, kalian tambahkan fiturnya, kalian kembangkan menjadi lebih baik kontennya, kalian bisa membuat UI atau UX yang lebih baik dari aplikasi sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tips menulis esai. Nah, di sini yang diperhatikan adalah masalah harus urgent dan objektif. Jadi maksudnya apa? Memang tadi saya katakan bahwa akan lebih baik kalau masalah itu beranjak dari masalah yang kita tertarik di dalamnya. Jadi yang sampai menggugah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa masalah yang kita angkat adalah harus masalah yang urgent dan objektif. Artinya tidak hanya kita sendiri yang merasakan, tapi orang lain juga merasakan. Tidak hanya penting untuk diri kita sendiri, tapi menurut orang lain itu juga masalah yang penting untuk untuk diselesaikan. Karena saya punya cerita. Dulu saya pernah mencetuskan suatu ide. Kemudian saya konsultasikan kepada kakak tingkat saya yang tentunya lebih ahli. Dia bilang seperti ini. Jadi saya itu mencetuskan saya memikirkan sebuah ide mengenai membuat suatu parfum, jadi pengharum ruangan. Dan di situ pengharum ruangan itu gunanya adalah selain untuk mengharumkan ruangan, tapi juga untuk membasmi sawang.
sawang atau rumah laba-laba itu loh. Sawang atau rumah laba-laba yang biasanya kan berada di langit-langit rumah seperti itu kan, itu mengganggu pemandangan kan. Mengganggu pemandangan dan itu membuatnya rumah menjadi kotor atau langit-langitnya menjadi kotor. Saya mencetuskan parfum seperti itu, jadi dengan adanya parfum itu sawang itu akhirnya jadi kayak semacam leleh gitu. Jadi tidak ada, jadi menghilang leleh. Nah, kemudian saya konsultasikan ke kakak tingkat saya, dan kakak tingkat saya berkata seperti ini. Kalau saya jadi masyarakat, saya lebih baik untuk membersihkan rumah laba-laba itu sendiri daripada menggunakan produk kamu seperti itu. Karena menurut saya cara dengan membersihkan sendiri itu lebih efektif daripada kita harus membeli seperti itu, dan kita tidak tahu itu harganya berapa seperti itu. Nah, jadi di sini tergantung apa ya, kita bisa interest terhadap suatu masalah, tapi perlu ditekankan lagi bahwa masalah tersebut tentunya masalah yang dialami oleh orang lain juga seperti itu. Jangan sampai masalah itu hanya beranjak pada pemikiran kita sendiri dan akhirnya lalu apa dampaknya atau efeknya bagi masyarakat kalau memang solusi itu hanya ditujukan untuk kita sendiri seperti itu. Ini adalah sumber kredibel. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jadi dalam menulis suatu karya tulis ilmiah atau esai atau jurnal atau proposal TKM dan sebagainya, sumber yang kita cantumkan adalah harus sumber yang kredibel. Jangan sampai kita mengungkapkan suatu opini dan opini tersebut tidak ada fakta yang mendukung. Jadi jangan sampai kita memberikan suatu pendapat yang mana itu tidak ada argumennya, karena hal itu akan mematahkan dan akan membuat pembaca tidak yakin dengan tulisan yang kita buat. Jadi sebisa mungkin kita harus cantumkan sumber yang kredibel, semisal dari penelitian siapa, dari jurnal apa seperti itu, agar meyakinkan pembaca bahwa tulisan saya ini benar-benar adalah tulisan yang valid, yang bisa dipercaya seperti itu. Ini adalah beri kajian hal-hal yang dibahas. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi semisal saya tadi membuat media pembelajaran untuk pelatihan seksual, khusus pelatihan seksual, maka saya juga harus mencantumkan apa media pembelajaran yang saya maksudkan. Terus kasus pelatihan seksual yang saya maksud itu seperti apa. Jadi diberi kajian, jadi diberikan informasi, oh media pembelajaran itu ini, pelatihan seksual ini, seperti itu. Ini adalah beri gambar, tabel, atau diagram. Nah, ini adalah hal yang penting dan bisa menarik pembaca kalau misalnya kita membuat esai dengan diberikan gambar atau tabel. Gunanya apa? Agar si pembaca itu tidak bosan dalam melihat esai yang kita tulis. Nah, terus ini perhatikan batas maksimal kata. Tentunya ya di dalam kepenulisan, di saat kita menulis atau kita diberi tugas oleh dosen ataupun guru atau kita ikut lomba penulisan, kita pasti yang ada namanya batas kata. Jadi maksimal esai ini ditulis dalam berapa kata seperti itu. Dan biasanya batas maksimal kata pada esai ini terdiri dari 800 sampai 1500. Oke, selanjutnya, sebelum saya menutup materi tentang esai ini, saya ada cuplikan video ketika saya berkunjung ke negara jiran pada bulan Oktober yang lalu. Nah, di sini cuplikan video yang ingin saya tayangkan, silakan dilihat. Itu adalah gambar di depan Menara Petronas, yaitu Menara Kembar, dan ini adalah halaman depan dari Menara Petronas. Wow. Air terjun pelangi, air mancur pelangi. Lihat dia. Coba aku mau panorama. Ayo,
Oke, dari video tersebut saya ingin menekankan suatu hal pada teman-teman semua, bahwa saya ini bukan orang yang terpandai di jurusan saya sehingga saya bisa keluar negeri. Bahkan saya ketika maba merasa saya jurusan dan nilai saya anjlok. Tapi kemudian saya berpikir, saya tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang kalah. Kita semua adalah pemenang dan semua orang punya potensi dan keahlian masing-masing. Dari situ, saya mencoba berdamai dengan hati. Saya tidak mungkin menghabiskan masa kuliah saya dengan penuh tekanan atau stres. Dan pada saat itu, saya memutuskan hal yang sangat amat mempengaruhi hidup saya sampai saat ini. Saya memutuskan untuk melakukan apa yang saya suka dan terus mengembangkannya. Saya suka menulis dan saya asah seterusnya hingga saya mencapai beberapa pencapaian yang membanggakan menurut saya. Saya hanya ingin memotivasi. Sebenarnya, untuk menjadi hebat, kita tidak perlu menjadi dia atau mereka. Cukup jadi diri sendiri dan jadilah hebat dengan cara masing-masing. Kita hanya perlu untuk kenali diri, dengarkan hati, hidup dengan misi, dan lakukan eksekusi. Saya Sayyidah Fatimah Az-Zahroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.